Habis Lebaran tahun lalu saya ada ketemu sama Mi Syifa. Saya bilang, Mi, Halimah mau pamitan, nggak mau bikin majelis di sini lagi. Tahun lalu, Lebaran tahun ini, tahun lalu, ya 2023 lah ya, habisnya Lebaran Idul Fitri. Terus Umi bilang, jangan dong Halimah, Ustazah jangan. Dia bilang, Umi ini nggak punya kehidupan lain selain majelis. Jadi beliau bilang, saya kenapa waktu itu mau meninggalkan majelis karena sekarang ini kan semakin tambah banyak orang-orang muslimah saudari-saudari kita yang pengen hadir majelis. Jadi memang sebagian yang tempatnya tidak memungkinkan itu kita kurangin majelisnya atau kita nggak buat majelis lagi secara umum di situ gitu. Biar bisa waktunya kepake sama tempat-tempat yang lebih besar, yang lebih bisa muat lebih banyak orang, gitu ya. Biar kemanfaatannya ilmu ini bisa lebih meluas, biar kemanfaatannya dakwah ini bisa lebih meluas. Karena kan ya saya sama yang lain-lain sebulan cuman punyanya 30 hari, seminggu cuman punyanya 7 hari gitu. Jadinya mesti yang dihemat-hemat gitu, apalagi banyak mesti pergi keluar kota gitu kan. Kesian nggak sih sama saudara-saudara kita di mana-mana tempat gitu. Saya banyak bepergian ke daerah-daerah yang memang jarang-jarang didatengin, kayak kesian aja gitu sama saudari-saudari kita di mana-mana tempat gitu, di hutan-hutan, di Kalimantan, di hutan-hutan, di Sumatera, di Jambi, di mana-mana tempat. Jadi memang saya minta pengertian kepada ada banyak di Jakarta sini orang-orang terutamanya yang insya Allah sih yang hadir di majelis itu, kalaupun nggak hadir di situ bisa cari saya di mana-mana tempat yang lain gitu. Begitu maksud saya. Jadi saya datanglah ke Umi nih habisnya pandemi kemarin ya, habis Lebaran itu. Tapi Uminya nangis. Umi Syifa nangis. Atau Umi Syifa, jangan dong Ustazah. Umi nih dulu punya suami enggak pergi kemana-mana, di rumah aja ngurusin suami, ngurusin anak-anak. Sampai kemudian Abah meninggal, dia bilang suaminya meninggal. Kemudian saya buat majelis. Mulai habis abahnya meninggal tuh saya buat majelis dengan saya gitu ya. Umi buat majelis dengan saya. Dan itu dari majelis itulah Umi kemudian jadi kenal orang, jadi dikenal orang. Jadi beliau bilang, saya nggak punya kehidupan lain selain kehidupan majelis. Kalau Ustazah Halimah nggak ngajar lagi, Umi jadi nggak tahu lagi caranya jalanin hidup gitu maksudnya. Dia udah nggak ngerti lagi gitu kalau nggak ngajar. Akhirnya saya bilang, ya udah kalau gitu saya akan tetap mengajar di sini selama Umi masih ada. Dan ya begitulah sampai kemudian beliau, yang saya dengar dari keluarga, memang acara ini kan ini hari ketiga dan ini acara majelis saya memang. Ini jadwalnya memang jadwal majelis saya. Setiap hari Senin. Jadi waktu itu karena Umi nggak mau nggak mau dihentikan majelisnya dan saya nggak tega gitu sama beliau. Jadi akhirnya saya bilang, yaudah Mi ganti hari aja. Karena kalau hari Sabtu tuh banyak teman-teman yang pada kerja, pada bisa ngajinya hari Sabtu Minggu. Jadi biarin Sabtu Minggu tuh jadwal saya bisa di tempat-tempat yang lebih besar gitu. Dia bilang, iya nggak apa-apa. Ustazah kalau ganti hari nggak apa-apa. Jadilah digantinya hari Senin terakhir setiap bulan. Udah berjalan sepanjang tahun ini, alhamdulillah. Dan ini adalah kajian sebenarnya belum penutupan, tapi nggak tahu kenapa Umi itu dari awal tuh, dari beberapa waktu yang lalu nyebutnya selalu penutupan. Subhanallah, subhanallah. Itu dia gitu, udah siapin baju buat dipakai, udah siapin mic, siapin segala macam katanya ya, dalam beberapa hari ini gitu. Karena saya terakhir ketemu seminggu yang lalu, seminggu sebelum beliau meninggal,
ada acara maulid di daerah Pejaten sini gitu ya, daerah Pasar Minggu Samali. Subhanallah gitu, subhanallah, memang orang-orang yang soleh, orang-orang yang solehah. Beliau terakhir ketemu sama saya tuh saya dipelukin gitu kan, saya dipelukin, saya bilang saya sayang sama Umi sayang banget sama Ustazah, dia bilang gitu kan. Masya Allah. Saya rasa ini adalah kesenangan saya dan juga kayak semacam yang menguatkan hati saya untuk mudah-mudahan terus bisa ngajar, terus bisa ketemu sama hubabah-hubabah, sama umi-umi. Ini berkahnya dari orang-orang tua ini memang luar biasa sekali, luar biasa sekali, gitu ya. Jadi teman-teman saya sekalian, ketika beliau nggak ada kayak gini nih, ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari kehidupan orang-orang soleh di sekitar kita gitu. Kita selama ini suka ngebayangin orang soleh, orang solehah gitu, kayak semacam orang yang tercinta di sisi Allah tuh kita suka bayanginnya kayak orang-orang yang jauh-jauh gitu. Mungkin kayak habaib-habaib, hubabah-hubabah yang ada di Hadramaut, yang ada di Mekah, yang ada di Madinah. Iya betul, mereka juga solehah, mereka juga tentu orang-orang yang berada dalam derajat yang tinggi gitu. Tapi kadang kita suka lupa bahwa orang-orang solehah itu ada di sekitar kita, yang selama ini bisa kita lihat, yang selama ini bisa kita pandang wajahnya, yang selama ini kita bisa dengar suaranya, bisa kita pegang-pegang tangannya gitu. Ada banyak pembelajaran dari mereka yang bisa kita ambil pelajarannya gitu. Ada banyak orang-orang salehah di antara kita itu yang kayak Umi Syifa ini kan nggak punya kehidupan lain selain kehidupan majelis. Nggak terlalu banyak tahu urusan-urusan dunia, nggak terlalu nontonin kejadian apa sekarang ini kayak pilpres mesti coblos siapa. Itu kan apa janji-janji dari paslon 1, 2, 3 gitu, latar belakang mereka itu saya kira nggak terlalu banyak ngurusin hal-hal yang seperti itu gitu. Tapi urusan-urusan akhirat, urusan-urusan kebaikan, urusan-urusan di mana beliau bisa mendengarkan hal-hal yang indah-indah di majelis-majelis, nggak kurang-kurang himmahnya, keinginannya, pikirannya ya cuma pada kebaikan-kebaikan itu gitu. Kurang solehah apa? Kurang solehah apa gitu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, sambilan mikir nih orang-orang ini ya yang sudah solehah gitu kan, kalau meninggal dunia kan kayak tadi yang Ustazah Anissa sampaikan gitu, belum meninggal aja tuh kan udah ada isyarat-isyarat dari keluarganya yang kayak siap menyambut gitu, siap menyambut. Di buminya kehilangan, di sananya di alam barzahnya udah siap disambut. Itu orang solehah kayak gitu.